Bab 3285 Jalan Ilusi yang Sebenarnya. Melebih-lebihkan kekuatan sendiri. Tidak. Kepercayaan diri. Pada saat ini, Mileye benar-benar penuh keyakinan. Namun, penguasa tiada batas menggelengkan kepala. Meskipun kekuatanmu mengalami peningkatan yang besar, tetapi kita berdua masih bukan lawan untuk klan Dewa Taichu. Kamu harus tahu, baik pemimpin klan Dewa Taichu maupun pendeta mereka, ketika bertarung melawan kita, mereka tidak memberikan berkah. Selain itu, sepanjang pertempuran, pohon Dewa Taichu tidak pernah turun tangan. Mileye terdiam. Penguasa tiada batas tersenyum. Aku rasa, jalur pedang Taomu baru saja benar-benar dimulai. Mileye mengangguk sedikit. Pada saat ini, perasaannya berbeda dari biasanya. Penguasa tiada batas melihat ke arah Danto di sebelahnya, lalu berbicara, "Pergilah dan temui leluhur klan tandus besarmu." Danto mengangguk, "Baik." Setelah berbicara demikian, dia berbalik dan pergi. Penguasa tiada batas dan Mileye mengikutinya. Di perjalanan, penguasa tiada batas berbicara, "Leluhur klan tandus besar, dia adalah sosok yang sangat luar biasa." Mileye menatap penguasa tiada batas, "Apakah kamu pernah bertemu dengannya?" Penguasa tiada batas mengangguk sedikit, "Di alam semesta ini, telah lahir banyak orang luar biasa. Sayangnya, sangat sedikit yang bisa mencapai puncak itu." Mileye bertanya, "Puncak apa?" Penguasa tanpa batas berbicara dengan lembut, "Puncak seperti adik perempuanmu." Mileye terdiam. Orang seperti Lydia, mungkin sulit untuk muncul lagi di masa depan, bukan? Dengan cepat, ketiganya tiba di tengah-tengah sebuah kuburan. Dengan pandangan sekilas, terdapat puluhan ribu kuburan. Danto berbicara dengan lembut, "Mereka semua adalah anggota klan kami yang tewas dalam pertempuran pada masa lalu." Mileye terdiam. Pertentangan antara klan tandus besar dan klan Taichu, dia tidak mengerti dan tidak mengambil sikap. Perang antar suku besar seringkali tidak mempedulikan benar atau salah, hanya melihat kepentingan. Saat itu, Danto melihat penguasa tanpa batas dan penguasa tanpa batas mengangguk sedikit. Setelah beberapa saat keheningan, Danto seolah-olah telah membuat keputusan, berbalik untuk menatap Mileye, lalu berbicara, "Tuan Muda Ye, roh leluhur kami dapat muncul sekali lagi. Setelah aku memanggilnya nanti, dia akan membantu Tuan Muda Ye meningkatkan kekuatan dan setelah itu, klan tandus besar bersedia mengikuti Tuan Muda Ye dan bergabung dengan Akademi Guanxuan." Mileye menatap penguasa tiada batas dengan sedikit keheranan. Penguasa tanpa batas berkata, "Leluhur itu bisa memberimu banyak bantuan." Mileye terdiam. Dia menyadari ini adalah suatu bentuk transaksi. Tentu saja, dia tidak memiliki alasan untuk menolak. Meskipun klan tandus besar saat ini tidak memiliki kekuatan seperti masa lalu, namun pasti tidak bisa dianggap remeh. Mileye menatap Danto, mengangguk, "Baiklah." Danto mengambil napas dalam-dalam, menyadari bahwa ini adalah sebuah pertaruhan. Jika menang, klan tandus besar akan bangkit kembali melalui bantuan Mileye. Mengembalikan kehormatan klan tandus besar seperti masa lalu adalah tujuan generasi mereka. Danto berbalik, memberikan salam hormat, "Silakan, leluhur." Setelah kata-kata itu, dari dalam makam, tiba-tiba, gelombang kekuatan yang kuat menyebar. Merasakan kekuatan yang luar biasa ini, ekspresi Mileye seketika menjadi serius. Betapa kuatnya kekuatan ini. Dalam sekejap, seorang pria paruh baya muncul di hadapan ketiganya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah putih yang longgar, rambut panjang terurai di bahunya dan wajahnya dipenuhi dengan keanggunan yang dominan. Leluhur klan tandus besar. Pria paruh baya itu segera menatap Mileye. Setelah sejenak, ia berpaling ke Danto. "Baiklah.
Baiklah. Danto merasa lega seketika. Penguasa tanpa batas tidak mengecewakannya. Sebaliknya, jika leluhur ini keluar, orang pertama yang akan ia hadapi adalah dirinya sendiri. Leluhur klan tandus besar menatap Mileye, "Ikuti aku." Dengan berbicara begitu, tiba-tiba ia berputar dan menghilang di kedalaman langit bintang. Mileye segera mengikuti. Dalam sekejap, keduanya tiba di dalam ruang hampa yang tak berujung. Tak jauh dari mereka, mengambang berbagai gelombang cahaya yang aneh. Mileye agak bingung, "Tetua, ini apa?" Leluhur klan tandus besar berbicara dengan lembut, "Ini adalah batas alam semesta. Dengan merusak batas ini, kita dapat mengakses dunia ilusi sejati." Mendengar itu, Mileye terdiam. Leluhur klan tandus besar menatap batas alam semesta di depannya, ekspresinya mencerminkan perasaan yang rumit. Pada masa lalu, dengan keangkuhan dan ambisi, aku pernah berusaha untuk merusak batas alam semesta ini, namun tak pernah berhasil. Setelah itu, sepanjang hidupku, aku telah mencoba untuk memahami batas ini. Namun, bahkan ketika aku meninggal, aku masih belum bisa merobohkan batas ini. Mileye berjalan mendekati batas alam semesta, memikirkan sesuatu dan melepaskan serangan pedang dunianya. Set! Batas itu tiba-tiba memancarkan cahaya pedang, tetapi saat cahaya pedang itu hilang, Mileye menyadari bahwa pedangnya bahkan tidak meninggalkan goresan sekecil apapun di atasnya. Seolah menyadari sesuatu, Mileye membuka telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya. Selanjutnya, pedang biru gaib segera meluncur dan memotong batas tersebut. Set! Dengan suara sengit yang menusuk telinga, sebuah goresan pedang muncul di batas alam semesta. Mileye sedikit terkejut, dan pada saat berikutnya, goresan pedang itu segera menghilang. Melihat ini, kening Mileye seketika berkerut. Pada saat itu, leluhur klan tandus besar tiba-tiba berbicara, "Pedangmu ini agak istimewa." Mileye menggeleng sambil tersenyum, batas alam semesta ini benar-benar luar biasa. Nenek moyang klan Great Baren mengangguk sedikit, ini bukanlah kekuatan biasa yang bisa menjatuhkannya. Sambil berbicara demikian, ia menatap Mileye, "Membawa kamu ke sini, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia." Mileye agak heran, "Rahasia?" Leluhur klan tandus besar mengangguk, "Meskipun sepanjang hidupku tidak dapat merusak batas alam semesta ini, aku justru mendapatkan hasil yang tak terduga." Sambil berbicara demikian, ia meletakkan tangan kanannya di atas batas alam semesta dan pada saat berikutnya, kekuatan misterius tiba-tiba mengalir keluar dari dalam batas alam semesta itu. Mileye terlihat sangat terkejut, "Tetua, ini apa?" Leluhur klan tandus besar menatap Mileye, "Ini adalah kekuatan dari dunia ilusi sejati." "Kekuatan dunia ilusi sejati?" Mileye berbicara dengan suara serius, "Maksudmu, ini adalah kekuatan dari dunia ilusi sejati?" Nenek moyang klan Great Baren mengangguk, "Benar." Sambil berbicara, ia membuka telapak tangannya dan kekuatan dunia ilusi sejati itu melayang perlahan ke depan Mileye. Ketika Mileye menyentuh kekuatan dunia ilusi sejati tersebut, ekspresinya tiba-tiba berubah, ini kekuatan yang sangat menakutkan. Leluhur klan tandus besar mengangguk, kekuatan ilusi sejati ini berasal dari dunia ilusi sejati dan orang-orang di sana begitu kuat karena mereka berlatih dengan kekuatan ini sejak kecil. Jika kita dari sini pergi ke sana, apakah kita akan lebih buruk dari mereka? Dia melanjutkan dengan candaan, "Sebenarnya, setelah menemukan kekuatan ilusi sejati ini, aku menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya alam semesta kita sekarang ini hanyalah sebuah penjara besar, sebuah penjara raksasa yang memenjarakan kita semua." Mileye hari ini. Leluhur klan tandus besar menatap Mileye,
hanya kamu yang dapat berlatih dengan kekuatan dunia ilusi sejati di dunia ini. Mileye bingung, mengapa? Leluhur klan tandus besar berbicara, metodeku adalah pencurian dan tindakan pencurian ini akan dikenai hukuman oleh suatu aturan, yaitu aturan dunia ilusi sejati. Dan aturan dunia ilusi sejati ini, tahukah kamu siapa yang menciptakannya? Mileye menjawab dengan serius, pemilik pena kebenaran agung. Leluhur klan tandus besar mengangguk, Lia. Wajah Mileye tiba-tiba menjadi serius, pemilik pena kebenaran tertinggi ini, apakah dia bersekutu dengan alam semesta kita, atau dia bersekutu dengan alam semesta lain? Leluhur klan tandus besar menggeleng, aku tidak tahu, tapi kamu tidak boleh percaya padanya karena dia berasal dari dunia ilusi sejati, bukan dari dunia kita. Seperti pepatah mengatakan, orang yang bukan dari ras kita pasti mempunyai pemikiran yang berbeda. Jadi, aku rasa dia pasti akan berdiri di pihak dunia ilusi sejati. Mileye terdiam. Pemilik pena kebenaran agung bukanlah orang baik. Leluhur klan tandus besar menatap Mileye, kamu adalah orang yang dia pilih. Aku rasa dia tidak akan menghukummu. Oleh karena itu, kamu bisa berlatih dengan kekuatan dunia ilusi sejati ini. Mileye berjalan ke depan batas alam semesta, bagaimana cara mengambil kekuatan dunia ilusi sejati ini. Leluhur klan tandus besar menatap Mileye, lalu menunjuk ke arahnya. Sebuah sinar putih memasuki dahi Mileye. Guntur. Dalam sekejap, sebuah metode pelatihan muncul di dalam lautan kesadaran Mileye. Mileye perlahan-lahan menutup kedua matanya. Setelah sejenak, ia mulai menjalankan metode pelatihan tersebut. Kemudian, ia meletakkan tangan kanannya di atas batas alam semesta. Dalam sekejap, kekuatan dunia ilusi sejati mengalir keluar dari batas alam semesta itu, menyusul tangan Mileye dan masuk ke dalam tubuhnya. Guntur. Dalam sekejap, aura Mileye meningkat secara signifikan. Mileye terlihat sangat serius. Tidak bisa disangkal, kekuatan dunia ilusi sejati ini benar-benar luar biasa. Ini adalah kekuatan paling luar biasa yang pernah dilihatnya. Seperti yang dijelaskan oleh leluhur klan tandus besar, Mileye sekarang mulai memahami mengapa para ahli dunia ilusi sejati begitu kuat. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Pada saat berikutnya, retakan tiba-tiba muncul di atas kepala Mileye dan dari dalam retakan, cahaya darah muncul. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya darah itu, wajah Mileye tiba-tiba berubah drastis. Kekuatan ini begitu kuat, tidak kalah dengan kekuatan dari pohon Dewa Taichu yang pernah ia temui sebelumnya. Mileye menyadari bahwa ini adalah aturan hukum dunia ilusi sejati. Mileye menatap cahaya darah itu, lalu berbicara, jika kamu berani menyerangku, aku akan meminta adikku untuk membunuhmu. Leluhur klan tandus besar menatap Mileye dengan keterkejutan yang tak terkira. Mileye tidak berbicara apa-apa, dia menatap cahaya darah di langit, dan cahaya darah itu tiba-tiba meledak dengan tekanan yang kuat. Namun, itu tidak segera melakukan serangan. Mileye menatap cahaya darah itu, dengan ekspresi tenang. Jika mereka berani menyerangnya, dia akan memerintahkan orang. Dia berencana untuk mencapai dunia ilusi sejati dengan kekuatannya sendiri, tetapi syaratnya adalah, kalian tidak bisa menekannya, kalau tidak, dia tidak akan bermain dengan kalian secara normal. Yang mau bermain curang, siapa takut siapa? Aku punya banyak teman. Pada saat itu, aura dari cahaya darah tiba-tiba mulai melemah, kemudian perlahan-lahan mundur ke dalam celah ruang waktu yang terbuka dan akhirnya menghilang. Celah ruang waktu pulih kembali ke keadaan normal. Mileye mengalihkan pandangannya dan melanjutkan penyerapan kekuatan dunia ilusi sejati. Sementara itu,
Leluhur klan tandus besar ragu sejenak, lalu berbicara, sepertinya itu merasa takut padamu. Mileye dengan tenang menjawab, aku adalah orang baik. Leluhur klan tandus besar menggeleng sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, kamu memang tidak sederhana. Ketika menghadapi aturan dunia ilusi sejati ini pada zaman dulu. Ketika sampai pada itu, dia sekali lagi menggelengkan kepala, ini benar-benar sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mileye dengan serius bertanya, Pak Tua, apakah kamu kalah dari leluhur klan Dewa Taichu pada zamannya karena aturan dunia ilusi sejati ini? Leluhur klan tandus besar tersenyum, itu memang salah satu alasan, tetapi aku harus mengakui bahwa leluhur klan Dewa Taichu memang sangat kuat, sangat kuat. Keduanya sangat kuat. Mileye menjadi tertarik, bisakah kamu menceritakan tentang leluhur klan Dewa Taichu ini? Setelah sejenak diam, leluhur klan tandus besar berbicara, di masa depan, kamu mungkin akan bertemu dengannya. Mileye menyipitkan matanya, bukankah dikatakan bahwa dia sudah meninggal? Leluhur klan tandus besar menggeleng, tidak, seharusnya dia masih berjuang di jalur ilusi sejati. Bersambung.